Bab 651, Rencana Jahat. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang, melawan murid terbaiknya. Bukankah aku sudah menghajar semua muridnya kemarin? Dia masih bisa bertarung. Xiao Tian yakin bahwa bawahannya telah menghajar semua murid seni bela diri Haken, jadi dia sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Zhao Seng. Ketika kamu membuat kekacauan di sekolah seni bela diri Haken, dia bersama sifunya. Zhao Seng langsung menjawab, nama murid terbaiknya adalah Qigang. Dia berusia 23 tahun dan telah berlatih seni bela diri sejak berusia 10 tahun. Tapi tetap saja, mengapa aku harus melawannya? Itu merepotkan. Tentu saja, Xiao Tian tidak takut pada Qigang. Meskipun sifu mereka adalah seniman bela diri di tingkat Grandmaster, aku tidak takut padanya. Aku masih bisa membunuhnya menggunakan pistol. Tidak peduli seberapa terampilnya dia dalam seni bela diri, aku yakin dia akan tetap mati jika aku menembaknya dengan pistol. Apakah kamu punya pistol? Zhao Seng bertanya. Tidak, Xiao Tian langsung menjawab. Aku akan memintamu untuk meminjamkanku pistolmu. Zhao Seng berasal dari keluarga kelas atas, jadi Xiao Tian yakin bahwa Zhao Seng memiliki senjata. Zhao Seng telah menduga bahwa Xiao Tian tidak memiliki senjata. Sialan, Xiao Tian, keluargaku adalah keluarga seni bela diri, jadikah? Sebelum Zhao Seng menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh Xiao Tian, apa? Jadi, anggota keluargamu tidak memiliki senjata. Tentu saja, kami punya. Zhao Seng memberikan jawaban yang jujur. Lan Ruoxi, yang mendengar percakapan mereka, tidak dapat menahan tawa. Setiap kali mereka bersama, mereka selalu membuat suasana menjadi menarik. Sepertinya kepribadian mereka cocok satu sama lain. Salah satu alasan mengapa Lan Ruoxi sering bersama dengan Xiao Tian dan Zhao Seng adalah karena mereka selalu berhasil membuatnya bahagia. Cara mereka bersikap, berbicara, saling memaki, dan berdebat selalu membuat Lan Ruoxi tersenyum. Terkadang, dia bahkan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa begitu menarik. Bagus, Xiao Tian berkata, sekarang pinjamkan aku senjatamu. Jangan khawatir, aku akan segera mengembalikannya kepadamu setelah aku membunuh sifu mereka. Tentu, Zhao Seng menjawab. Kau bisa bertanya pada kakek atau ayahku jika kau menginginkannya karena merekalah satu-satunya yang punya senjata. Mendengar perkataan Zhao Seng, raut wajah Xiao Tian berubah seolah-olah dia memberitahu Zhao Seng melalui raut wajahnya bahwa Zhao Seng tidak berguna dan menyedihkan. Persetan denganmu, Xiao Tian. Meskipun Xiao Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, Zhao Seng bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran Xiao Tian. Haha, Lan Ruoxi tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar ucapan Zhao Seng. Jadi, seberapa terampil murid terbaiknya dalam seni bela diri? Xiao Tian mengganti topik pembicaraan. Dia adalah seniman bela diri yang berada pada tahap master tingkat tinggi. Zhao Seng mengetahui hal ini karena keluarganya memiliki informasi tentang Qigang. Kali ini giliran Xiao Tian yang mengumpat Zhao Seng. Persetan denganmu, Zhao Seng. Dia adalah seorang seniman bela diri di tingkat master tingkat rendah, jadi akan sulit untuk mengalahkan Qigang. Satu-satunya cara baginya untuk mengalahkan Qigang dengan kekuatannya saat ini adalah dengan menggunakan teknik rahasia keempat atau kelima. Masalahnya adalah Xiao Tian masih belum menguasainya. Dia bahkan masih belum menguasai teknik rahasia ketiga. Haha, Lan Ruoxi tertawa lagi. Meskipun aku tidak bisa meminjamkanmu senjata, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Zhao Seng kemudian mengeluarkan bubuk racun dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ini racun sushi. Racun ini tidak mematikan karena dibuat untuk melemahkan. Lawan, oh, Xiao Tian tertarik pada racun sushi. Ceritakan lebih banyak tentangnya. Tidak hanya Xiao Tian, tetapi Lan Ruoxi juga tertarik padanya. Sebelumnya, dia mengira Zhao Seng hanya ingin bergaul dengan Xiao Tian menggantikannya, tetapi dia salah. Zhao Seng mulai menjelaskan, racun sushi ini tidak berwarna dan tidak berasa, jadi Anda tidak akan menyadarinya jika Anda meminum racun ini. Setelah seseorang meminum racun ini, racun itu akan langsung menyerang kelenjar tiroid orang tersebut. Dalam 3 hari pertama, orang tersebut akan mengalami kadar hormon tiroid rendah, yang menyebabkan kelelahan, lemas, lesu, dan masalah ingatan. Zhao Seng berkata, pada hari keempat hingga ke-6, orang tersebut akan mengalami kadar hormon tiroid tinggi, yang menyebabkan detak jantung cepat, mudah tersinggung, dan otot lemah. Pada hari ke-7, kekuatannya akan menurun drastis.
Karena Kigang adalah seniman bela diri pada tahap master tingkat tinggi, kekuatannya akan menurun ke tahap master tingkat rendah atau bahkan mungkin lebih lemah dari ini. Kelemahan otot, Xiao Tian berkata, jadi orang yang meminum racun ini tidak akan memiliki kekuatan nantinya. Benar sekali, Zhao Seng menjawab, tidak hanya itu, tetapi juga akan mudah bagi Anda untuk melukainya nanti. Jika Anda menyerangnya dengan kekuatan 10, dia akan merasakan sakit seolah-olah serangan Anda memiliki kekuatan 20. Benarkah? Xiao Tian bertanya. Ya, Zhao Seng menganggukkan kepalanya. Hehehe, Zhao Seng dan Xiao Tian tertawa jahat. Garis-garis hitam terbentuk di dahi Lan Ruoxi. Kedua pemuda ini benar-benar jahat. Selama itu membantu mereka mencapai tujuan mereka, mereka tidak peduli apakah mereka menggunakan cara yang kotor atau tidak. Karena Zhao Seng membawa racun bersamanya, Lan Ruoxi yakin bahwa mereka akan meracuni Kigang nanti. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa kasihan pada Kigang. Setelah kita meracuninya, aku akan menerima tantangan dan melawannya dalam seminggu. Dengan Kigang yang sudah diracuni, Xiao Tian yakin bahwa dia bisa mengalahkan Kigang nanti. Jangan lupa bertaruh sebelum bertarung, kata Zhao Seng. Buat mereka menyesal dan menangis darah nanti. Ide yang brilian, Xiao Tian setuju dengan ide Zhao Seng. Jangan lupa setengah dari uang itu akan menjadi milikku nanti. Tentu saja, Zhao Seng juga menginginkan uang itu. Xiao Tian tidak menjawab dan hanya menatap Zhao Seng. Hei, jangan menatapku seperti itu, teriak Zhao Seng. Bukankah kamu sudah punya banyak uang? Tanya Xiao Tian. Itu berbeda, jawab Zhao Seng. Jadi, apakah kamu akan memberiku setengah uang itu atau tidak nanti? Baiklah, Xiao Tian setuju. Demi uang, Zhao Seng mengulurkan tangan kanannya seolah-olah dia ingin adu panco. Demi uang, Xiao Tian mencengkeram telapak tangan kanan Zhao Seng. Hehe, sekali lagi, senyum jahat muncul di wajah mereka, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara meracuninya. Xiao Tian tidak memiliki informasi apapun tentang Kigang, jadi dia tidak tahu semua tempat yang sering dikunjungi Kigang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sebelumnya, aku telah mengirim dua bawahanku untuk mengikutinya dan aku juga tahu semua tempat yang sering dikunjunginya. Sebelum pergi ke bar bunga merah, Zhao Seng mengirim dua bawahannya untuk mengikuti Kigang karena dia perlu tahu di mana Kigang berada sebelum meracuninya. Sempurna, Xiao Tian tidak menyangka bahwa Zhao Seng telah bergerak. Sekarang mari kita bahas rencananya. Ceritakan tentang Kigang terlebih dahulu sehingga kita dapat membuat rencana berdasarkan kepribadiannya. Zhao Seng kemudian memberitahu Xiao Tian dan Lan Ruoxi tentang kepribadian Kigang, tempat-tempat yang sering dikunjunginya, dan banyak hal lainnya. Setelah mendengar semuanya, mereka mulai memikirkan rencana terbaik untuk meracuni Kigang. Xiao Tian dan Zhao Seng membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menemukan ide yang bagus. Aku telah menemukan ide yang bagus, kata Xiao Tian dan Zhao Seng serempak. Lan Ruoxi terkejut ketika dia tahu bahwa Xiao Tian dan Zhao Seng telah menemukan ide untuk meracuni Kigang. Mereka telah menemukan ide untuk meracuni Kigang. Begitu cepat, Lan Ruoxi tidak menyangka bahwa Xiao Tian dan Zhao Seng akan menemukan ide untuk meracuni Kigang begitu cepat. Dia bahkan masih memikirkannya sebelumnya. Tidak heran mereka bisa menjadi orang sukses di usia yang begitu muda. Pada saat ini, Lan Ruoxi berpikir bahwa Tuhan terlalu memihak Xiao Tian dan Zhao Seng. Mereka tidak hanya menarik, tetapi mereka juga cerdik dan selalu beruntung. Apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Zhao Seng bertanya. Sepertinya begitu, jawab Xiao Tian. Bagaimana kalau kita mengatakannya bersamaan? Tentu, aku, 2, 3, Zhao Seng mulai menghitung sampai 3. Wanita, Xiao Tian dan Zhao Seng berkata serempak. Garis-garis hitam terbentuk di dahi Lan Ruoxi setelah mendengar kata-kata mereka. Wanita, kalian berdua ingin menggunakan wanita lagi. Lan Ruoxi berteriak dalam benaknya. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Kigang berbeda dari kalian berdua. Dia bukan playboy seperti kalian berdua. Lan Ruoxi berpikir akan lebih baik untuk menggunakan ide lain karena Kigang bukanlah playboy seperti Xiao Tian dan Zhao Seng. Nona Lan, bagaimana mungkin kau mengatakan hal seperti itu bahkan sebelum mendengar ide kami? Xiao Tian yakin bahwa idenya bagus. Benar sekali, Zhao Seng menambahkan. Kau ingin menggunakan metode yang sama seperti yang kami lakukan pada Feng Ao, kan? Pada saat ini,
Lan Ruoxi mengira mereka akan mendapatkan seorang wanita untuk berpura-pura berhubungan seks dengan Qi Gang dan akan memanfaatkannya nanti. Kau salah di sana, Nona yang menarik. Setelah mengatakan itu, Zhao Seng menoleh ke arah Xiao Tian. Benarkah begitu, Xiao Tian? Ya, Xiao Tian langsung menjawab. Kali ini, ide kita berbeda. Berbeda, ceritakan padaku. Lan Ruoxi ingin tahu apa ide mereka. Begini, Xiao Tian dan Zhao Seng mulai menjelaskan ide mereka kepada Lan Ruoxi. Bagaimana, ide yang bagus, kan? Zhao Seng bertanya. Memang ide yang bagus. Lan Ruoxi mengakui bahwa ide mereka bagus. Tetapi ada kemungkinan idemu akan gagal nanti. Dengan kepribadiannya, 99% ide kita akan berhasil. Xiao Tian yakin bahwa idenya tidak akan gagal nanti. Jadi, siapa wanita yang akan kau minta untuk menjalankan rencanamu nanti? Lan Ruoxi bertanya. Xiao Tian dan Zhao Seng tidak menjawab, tetapi mereka menoleh ke arah Lan Ruoxi. Lan Ruoxi mengarahkan jari telunjuk kanannya ke wajahnya dan berkata, kau ingin menggunakanku lagi. Zhao Seng, mungkin kita harus memilih wanita lain. Xiao Tian pernah menggunakan Lan Ruoxi sebelumnya, jadi dia berubah pikiran. Setuju, Zhao Seng menjawab, menurutku lebih baik memilih wanita yang lebih muda. Seorang wanita muda yang cantik. Xiao Tian, yang mendengar kata-kata Zhao Seng, langsung menatap Lan Ruoxi sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Zhao Seng. Zhao Seng, kau melempar bom pada kami. Wanita selalu sensitif tentang usia mereka, jadi Xiao Tian percaya bahwa Lan Ruoxi tidak senang setelah mendengar kata-kata Zhao Seng. Ups, Zhao Seng menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Karena mereka dekat dengan Lan Ruoxi, Zhao Seng tidak berpikir dua kali sebelum mengatakan itu. Tuan Muda Zhao, apa yang kau katakan? Maksudmu aku seorang wanita tua, kata Lan Ruoxi sambil tersenyum. Meskipun senyum di wajahnya cantik, tetapi Xiao Tian dan Zhao Seng merasa seolah-olah malaikat maut sedang tersenyum pada mereka. Wanita cantik memang salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Itulah kata-kata yang muncul di benak Xiao Tian dan Zhao Seng. Tentu saja, Xiao Tian dan Zhao Seng tidak membuat ekspresi ketakutan. Tetapi saat itu, mereka tersenyum pada Lan Ruoxi dengan canggung. Aku akan melakukannya. Lan Ruoxi memutuskan untuk berubah pikiran karena dia ingin membuktikan kepada mereka bahwa dia masih menarik dan bisa membuat pria manapun ngiler padanya. Nona Lan, apakah Anda yakin? Xiao Tian bertanya. Anda tidak perlu memikirkan kata-kata bajingan ini karena dia sering mengatakan sesuatu tanpa berpikir dua kali. Sialan kau, Xiao Tian. Zhao Seng mengumpat Xiao Tian lagi. Lidahku baru saja keceplosan. Apa maksudmu aku sering mengatakan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu? Yah, itu benar. Xiao Tian langsung menjawab. Kapan? Tanya Zhao Seng. Sebelum kita menghancurkan perusahaan Feng Hao, saat kita berada di sungai Shanghai atau saat kau datang ke gengku. Jawab Xiao Tian. Ada banyak sekali saat kau mengatakan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Kau tidak mengingatnya dengan benar karena aku selalu berpikir sebelum mengatakan sesuatu. Tentu saja, Zhao Seng tidak mau mengakuinya. Tentu saja, kau tidak akan mengakuinya. Jawab Xiao Tian. Aku yakin tidak ada yang akan mengakuinya juga. Baiklah, kalian berdua, berhentilah bertengkar. Lan Ruoxi berdiri. Aku telah memutuskan untuk melakukan itu. Kalian berdua tidak perlu berdebat lagi. Aku akan mengganti pakaianku terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Lan Ruoxi menuju ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya karena dia perlu mengenakan pakaian yang bagus. Saat Xiao Tian dan Zhao Seng sendirian di kamar pribadi, bibir mereka melengkung membentuk seringai. Zhao Seng meletakkan tangan kanannya di depan Xiao Tian dan berkata, hehe. Sangat mudah untuk menipunya. Xiao Tian memukul tangan kanan Zhao Seng dengan tangannya perlahan dan menjawab, hehe. Dengan ini, kita tidak perlu mencari wanita lain. Hehe. Seringai jahat di wajah mereka semakin lebar. Sebelumnya, mereka berpura-pura berdebat untuk membuat Lan Ruoxi berubah pikiran karena sulit untuk menemukan wanita lain untuk membantu mereka dalam rencana mereka. Kali ini, yang perlu dilakukan Lan Ruoxi sederhana. Dia juga tidak perlu menyentuh Qi Gang atau membiarkan Qi Gang menyentuhnya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan kata-kata manis. Setelah itu, Xiao Tian dan Zhao Seng akan mengurus semuanya. Aku tidak menyangka kau tahu niatku secepat ini. Zhao Seng terkejut ketika Xiao Tian bermain bersama dengan aktingnya sebelumnya.
Mudah bagiku untuk mengetahui niatmu. Jawab Xiao Tian. 20 menit telah berlalu sejak Lan Ruoxi pergi ke kamarnya. Saat ini, Xiao Tian dan Zhao Seng sedang mendiskusikan rencana mereka. Karena mereka tidak ingin rencana mereka gagal, mereka membuat rencana mereka sesempurna mungkin. Tidak hanya itu, mereka juga membuat rencana cadangan. Asterisk klik. Suara seseorang membuka pintu terdengar di telinga mereka. Xiao Tian dan Zhao Seng langsung berhenti berbicara dan menoleh ke arah sumber suara. Cantik, itulah kata yang muncul di benak mereka saat melihat Lan Ruoxi. Lan Ruoxi mengenakan sweater hitam dan celana jeans hitam. Tas kecil yang cantik dan elegan tergantung di lengan kanannya. Meskipun dia hanya memakai riasan tipis di wajahnya, itu sudah sangat mempercantik kecantikannya. Dengan ini, aku yakin rencana kita akan berhasil. Karena kecantikannya, Xiao Tian dan Zhao Seng yakin bahwa rencana mereka tidak akan gagal nantinya. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Lan Ruoxi senang setelah melihat ekspresi mereka. Dia sudah berusia 30-an, tetapi kecantikannya masih bisa membuat dua pemuda tampan terpesona. Kamu menakjubkan. Zhao Seng menjawab. Benar begitu, Xiao Tian. Ya, Xiao Tian mengakui bahwa Lan Ruoxi lebih cantik dari biasanya. Kau tampak sangat cantik. Terima kasih. Lan Ruoxi senang dipuji oleh dua pemuda tampan. Kita pergi sekarang. Tunggu, aku akan menelepon salah satu bawahanku dulu. Zhao Seng kemudian mengeluarkan ponselnya dari saku dan menelepon salah satu bawahannya yang mengikuti Kigang. Setelah mereka tahu di mana Kigang berada, mereka segera pergi. Butuh waktu 30 menit bagi mereka untuk mencapai tujuan. Saat ini, mereka berada di depan restoran Hosu. Restoran Hosu terletak di kota Sinmo, salah satu kota di distrik Nanli. Tanpa menunggu sedetik pun, Zhao Seng memanggil salah satu bawahannya untuk menemui mereka. Bagaimana situasinya? Zhao Seng bertanya ketika bawahannya berada di depannya. Semuanya terkendali. Bawahannya menjawab, dan hanya ada 10 orang di dalam restoran. Baik, jawab Zhao Seng. Pada saat ini, salah satu bawahan Xiao Tian dari geng Shadow tiba. Pemimpin, apakah Anda butuh sesuatu? Mizu, aku butuh bantuanmu untukku nanti. Sebelumnya, ketika Xiao Tian sedang dalam perjalanan ke restoran Hosu, dia memanggil salah satu bawahannya untuk menemuinya di restoran Hosu. Ini yang harus kamu lakukan nanti. Dimengerti, kata Mizu setelah Xiao Tian selesai memberitahunya apa yang harus dia lakukan nanti. Kakak Ruoxi, ini racunnya. Zhao Seng memberikan racun itu kepada Lan Ruoxi. Baiklah, serahkan padaku. Lan Ruoxi lalu memasukkan racun itu ke dalam tasnya. Aku akan masuk ke restoran sekarang. Xiao Tian dan Zhao Seng menganggukkan kepala. Setelah Lan Ruoxi pergi, Xiao Tian menatap Mizu dan berkata, berikan aku topi dan masker wajah. Ini, Mizu memberi Xiao Tian 2 topi dan 2 masker wajah. Xiao Tian kemudian memberi Zhao Seng 1 topi dan 1 masker wajah. Setelah Xiao Tian mengenakan topi dan masker wajah, ia menyuruh Mizu untuk menunggu di luar. Kemudian Xiao Tian dan Zhao Seng memasuki restoran. Restoran itu cukup besar dengan banyak sofa merah yang tertata rapi. Karena mereka tidak ingin Kigang memperhatikan mereka, Xiao Tian dan Zhao Seng duduk di sofa yang cukup jauh darinya. Saat ini, Lan Ruoxi sedang minum teh lemon. Ia tidak membeli makanan karena ia masih kenyang. Jadi, ia adalah Kigang. Bagus, ia sendirian sekarang. Lan Ruoxi berpikir dalam hati. Ketika Zhao Seng memberitahu mereka tentang Kigang sebelumnya, Zhao Seng juga menunjukkan foto Kigang kepada mereka. Aku akan mulai sekarang. Lan Ruoxi bangkit berdiri dan berjalan menuju Kigang. Misi dimulai. Itulah kata-kata yang muncul di benak Xiao Tian dan Zhao Seng ketika mereka melihat Lan Ruoxi berjalan menuju Kigang. Ketika Lan Ruoxi sudah berada di depan Kigang, dia langsung berkata, permisi. Saya Meizu. Kamu benar-benar tipe ideal saya. Jadi bolehkah saya minta nomor telepon Anda? Lan Ruoxi memutuskan untuk tidak menggunakan nama aslinya karena akan lebih baik jika menggunakan nama palsu. Kigang terkejut ketika seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di hadapannya dan meminta nomor teleponnya. Dia kemudian menoleh ke kanan dan kiri untuk memastikan bahwa wanita cantik di depannya sedang berbicara dengannya. Ya, bolehkah saya minta nomor telepon Anda? Lan Ruoxi mengulangi kata-katanya. Kamu ingin meminta nomor telepon saya? Kigang merasa sulit untuk mempercayai apa yang didengarnya. Meskipun dia tahu bahwa Lan Ruoxi lebih tua darinya,
tetapi dia tetaplah wanita yang menarik. Dia bahkan yakin bahwa banyak pria ingin menjadikannya kekasih mereka. Dan di sini, dia meminta nomor teleponnya. Ya, Lan Ruoxi menganggukkan kepalanya. Aku tahu situasi ini agak canggung, tetapi kamu benar-benar tipeku. Jadi aku tidak ingin menyesalinya nanti. Setelah mendengar kata-katanya, pikirannya melayang ke awan 9. Karena Lan Ruoxi mengatakan bahwa dia adalah tipe idealnya, ada kemungkinan besar mereka bisa menjadi kekasih nanti. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Tanpa menunggu sedetik pun, Kigang mengeluarkan ponsel pintarnya dari sakunya dan berkata, tentu. Xiao Tian dan Zhao Sheng, yang melihat Kigang, tidak bisa menahan tawa. Sangat mudah, seperti yang diharapkan dari Lan Ruoxi, tidak ada pria yang bisa menolak kecantikannya. Xiao Tian dan Zhao Sheng senang karena langkah pertama rencana mereka berjalan lancar. Setelah Lan Ruoxi dan Kigang bertukar nomor telepon, Lan Ruoxi segera berkata, jika kamu tidak keberatan, bolehkah aku duduk bersamamu? Tentu saja, Kigang langsung menjawab, aku akan bodoh jika menolak wanita cantik seperti dia. Kigang menambahkan dalam benaknya, aku akan minum dulu, kata Lan Ruoxi. Kali ini, Kigang tidak menjawab, tetapi menganggukkan kepalanya. Setelah Lan Ruoxi mengambil minumannya, dia menaruhnya di atas meja dan duduk di kursi. Terima kasih telah mengizinkanku duduk bersamamu, Tuan Kigang, apakah Anda datang ke sini sendirian? Lan Ruoxi bertanya, Nona Mei, Anda tidak perlu memanggil saya dengan sebutan kehormatan. Panggil saja saya Kigang. Meskipun Kigang bersikap biasa saja, tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa senang karena ada seorang wanita cantik yang menemaninya. Ya, saya datang ke sini sendirian. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga datang sendirian? Atau apakah Anda sedang menunggu teman Anda? Tidak, saya juga datang sendirian. Lan Ruoxi menjawab, hari ini saya punya waktu luang jadi saya memutuskan untuk datang ke restoran ini. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Tiba-tiba saya merasa senang karena saya memutuskan untuk datang ke sini atau kalau tidak, saya tidak akan bertemu dengan Anda hari ini. Karena Lan Ruoxi harus berpura-pura menyukai Kigang, ia bersikap malu-malu. Menurutnya, akan lebih baik jika ia tidak menggunakan kepribadian aslinya atau Kigang akan menganggapnya sebagai wanita yang buruk nantinya. Sepertinya Nona Mei orang yang sibuk. Senyum di wajahnya semakin lebar ketika ia mengetahui bahwa Lan Ruoxi datang ke restoran sendirian karena, dengan ini, tidak akan ada yang mengganggu mereka nanti. Sepertinya aku benar-benar tipe idealnya. Lihat dia bertingkah seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Sepertinya aku akan segera memiliki kekasih yang menarik. Dari perilaku Lan Ruoxi, Kigang yakin bahwa dia bisa segera menjadikan Lan Ruoxi wanitanya. Sebenarnya, dia ingin segera memintanya menjadi wanitanya tetapi mengurungkan niatnya karena itu akan membuatnya terlihat seperti pria muda yang mudah didekati. Dia memutuskan untuk bersikap seperti pria yang sopan dan dewasa karena itu bisa membuat Lan Ruoxi semakin menyukainya nanti. Saat ini, Xiao Tian masih menatap mereka. Sudah waktunya untuk menjalankan rencana selanjutnya. Dengan mengingat hal itu, Xiao Tian mengeluarkan ponsel pintarnya dari sakunya dan mengirim pesan kepada Mizu, menyuruhnya untuk segera bertindak. Tanpa menunggu sedetik pun, Mizu memasuki restoran. Oh, mereka ada di sana. Mizu kemudian berjalan menuju Lan Ruoxi dan berhenti di sebelahnya. Wow, aku tidak menyangka akan bertemu dengan wanita yang menarik di sini. Wanita cantik, apakah kamu keberatan jika aku duduk di sebelahmu? Kata Mizu dengan mata penuh nafsu. Sebelumnya, Xiao Tian menyuruhnya untuk berpura-pura menjadi seorang berandalan. Tugasnya adalah membuat masalah bagi Kigang sehingga Lan Ruoxi akan memiliki kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam minuman Kigang. Karena Kigang bersama Lan Ruoxi, Mizu yakin bahwa Kigang akan berusaha melindunginya. Nanti, tidak, tolong tinggalkan aku sendiri. Lan Ruoxi berpura-pura menjadi gadis yang lemah. Pada saat ini, Kigang merasa kesal dengan perilaku Mizu. Matanya dipenuhi dengan api amarah. Dia marah karena Mizu mengganggu waktu baiknya dengan Lan Ruoxi. Sialan, siapa bajingan ini? Kigang sangat marah dan ingin segera memukul Mizu. Tapi aku ingin duduk di sini bersamamu. Jawab Mizu, duduk bersama wanita cantik jauh lebih baik daripada duduk sendirian. Demi membuat Kigang kesal, Mizu mencoba meraih tangan Lan Ruoxi. Aku yakin, dia akan melindunginya sekarang. Itulah kata-kata yang muncul di benak Mizu.
Dan tebakannya benar karena sebelum Mizu sempat meraih tangan kanan Lan Ruoxi, Kigang menghentikannya. Hentikan, apa kau tidak mendengar apa yang dia katakan tadi? Siapa kau? Kau kekasihnya. Mizu memasang ekspresi kesal dan membalas. Bagus. Jauh di dalam hatinya, Mizu senang karena berhasil membuat Kigang kesal. Yang harus dilakukannya selanjutnya adalah melawan Kigang agar Lan Ruoxi punya kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Ya, aku kekasihnya. Kigang berpura-pura menjadi kekasih Lan Ruoxi. Karena dia adalah tipe idealnya, Kigang yakin Lan Ruoxi tidak akan mempertimbangkan kata-katanya. Sekarang pergi, Pepef. Tawa tertahan pun meledak. Xiao Tian dan Zhao Sheng menutup mulut mereka. Mereka tidak menyangka Kigang akan mengatakan hal seperti itu. Dia bertingkah seolah-olah dia adalah seorang ksatria putih dengan baju besi yang berkilau. Itulah kata-kata yang muncul di benak Xiao Tian dan Zhao Sheng. HMF. Hanya karena kalian adalah kekasihnya bukan berarti kalian dapat menghentikanku untuk mencoba menjadikannya milikku. Tentu saja, Mizu tidak akan pergi karena dia masih belum menyelesaikan misinya. Lepaskan tanganku sekarang. Tolong jangan berkelahi. Karena Lan Ruoxi berpura-pura menjadi gadis yang lemah, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Nona Mei, Anda tidak perlu takut. Saya akan mengurus semuanya. Setelah mengatakan itu, Kigang mengembalikan perhatiannya ke Mizu. Ini peringatan terakhir. Pergi sekarang. Bagaimana jika aku tidak mau? Kau ingin memukulku. Kau pikir aku takut padamu. Mizu membuat ekspresi seolah-olah dia meremehkan Kigang. Meskipun Kigang marah, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya karena dia ingin membuat kesan yang baik di depan Lan Ruoxi. Jangan membuatku mengulang kata-kataku. Kau terlalu banyak bicara. Setelah mengatakan itu, Mizu melayangkan tinju kanannya ke kepala Kigang. Kia, Lan Ruoxi memegang kepalanya dan berpura-pura takut. Tentu saja, Kigang dapat menangkis serangan Mizu dengan mudah. Ketika dia menyadari bahwa Lan Ruoxi ketakutan, dia tidak dapat lagi menahan amarahnya, menyebabkan dia langsung melawan. Asteris Bang, karena serangan Kigang yang kuat, Mizu terlempar 1 meter ke belakang. Kigang langsung berdiri dan berjalan menuju Mizu. Aku sudah menyuruhmu pergi lebih awal tetapi kamu terus mencoba mengganggu kami. Jangan salahkan aku untuk ini. Saat Kigang melawan Mizu, Lan Ruoxi, yang menyadari bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk menyerangnya, mengeluarkan racun dari tasnya dan menaruhnya di minuman Kigang. Jangan salahkan aku untuk ini. Lan Ruoxi kemudian menatap Mizu, memberinya tanda bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Karena Kigang sedang fokus melawan Mizu, dia tidak tahu bahwa Lan Ruoxi telah menaruh racun di minumannya. Bajingan, ini belum berakhir. Karena Lan Ruoxi telah menaruh racun di minuman Kigang, tidak ada gunanya untuk terus melawan Kigang. Itulah sebabnya Mizu memutuskan untuk pergi. Kigang kemudian kembali ke tempat duduknya dan berkata, Nona Mei, semuanya baik-baik saja sekarang. Anda tidak perlu takut lagi. Dia sudah pergi. Saya yakin dia lebih menyukaiku. Sekarang, karena dia telah menyelamatkannya dari seorang penjahat, Kigang yakin bahwa Lan Ruoxi akan lebih menyukainya. Terima kasih, Kigang. Seperti sebelumnya, Lan Ruoxi masih memiliki ekspresi ketakutan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya jika Anda tidak melindungi saya sebelumnya. Anda tidak perlu peduli. Kigang tersenyum. Anda sangat cantik jadi saya tidak terkejut dengan perilakunya. Terima kasih. Wajah Lan Ruoxi memerah. Saya senang dipuji oleh Anda. Sekarang, aku hanya perlu membuatnya minum teh lemon. Seperti Lan Ruoxi, Kigang juga memesan teh lemon sebelumnya. Ketika Kigang melihat Lan Ruoxi tersipu, dia menoleh ke kanan dan ikut tersipu. Sial, dia sangat cantik. Pada saat ini, Kigang ingin menjadikan Lan Ruoxi wanitanya lebih lagi. Di matanya, Lan Ruoxi telah menjadi wanita yang sempurna di dunia. Aku harus menjadikannya milikku. Aku tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kigang menambahkan dalam benaknya. Karena Lan Ruoxi masih menunjukkan ekspresi ketakutan, Kigang segera berkata, minumlah teh lemonmu terlebih dahulu. Itu dapat membantu menenangkan pikiranmu. Pada saat ini, Lan Ruoxi menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membuatnya minum teh lemonnya juga. Setelah Lan Ruoxi minum teh lemonnya, dia segera berkata, mengapa kamu tidak minum teh lemonmu juga? Tentu, karena Lan Ruoxi berkata demikian, Kigang segera meminumnya. Karena racunnya tidak berwarna dan tidak berasa,
dia tidak tahu bahwa Lan Ruoxi telah mencampur minumannya dengan racun. Ketika Xiao Tian dan Zhao Seng melihat Qi Gang minum teh lemonnya, mereka senang. Dia meminumnya. Karena misi mereka telah berhasil, Xiao Tian dan Zhao Seng berjalan keluar dari restoran Hosu. Ketika Xiao Tian berada di depan Mizu, dia memberikan uang kepada Mizu dan berkata, "Pergi ke rumah sakit dan obati lukamu." "Terima kasih, pemimpin." Mizu mengambil uang itu dan pergi ke rumah sakit jantung. "Xiao Tian, telpon dia sekarang." Zhao Seng berbicara tiba-tiba. Dalam pandangannya, Lan Ruoxi tidak perlu lagi berbicara dengan Qi Gang karena misinya telah selesai. Baiklah, Xiao Tian mengambil ponsel pintarnya dan menelepon Lan Ruoxi. Lan Ruoxi yang sedang berbicara dengan Qi Gang merasa senang ketika Xiao Tian tiba-tiba meneleponnya. Akhirnya, aku tidak perlu berbicara dengannya lagi. Sebenarnya, Lan Ruoxi berharap Xiao Tian segera meneleponnya karena berbicara dengan Qi Gang membosankan. Lan Ruoxi kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berbicara, "Qi Gang, temanku meneleponku. Aku akan mengangkat teleponnya terlebih dahulu." "Tentu," Qi Gang menjawab sambil tersenyum. Lan Ruoxi tidak membuang waktu dan menuju ke kamar mandi. Ketika dia berada di depan kamar mandi, dia segera mengangkat teleponnya. "Bisakah aku pergi sekarang?" "Haha," Xiao Tian tertawa setelah mendengar kata-katanya. "Nona Lan, sepertinya berbicara dengannya membosankan." "Sangat membosankan," Lan Ruoxi langsung menjawab. "Untungnya, nomor telepon yang kuberikan padanya tadi bukan milikku." "Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Kami akan menunggu di tempat parkir." Xiao Tian juga tidak ingin Lan Ruoxi terus berbicara dengan Qi Gang karena itu membuatnya marah. "Bagus." Setelah menutup telepon, Lan Ruoxi kembali ke tempat duduknya. "Oh, kamu sudah selesai bicara dengan temanmu." Baru semenit sejak Lan Ruoxi pergi ke kamar kecil, jadi Qi Gang terkejut ketika Lan Ruoxi kembali. "Ya," Lan Ruoxi meraih tasnya. "Qi Gang, aku harus pergi sekarang. Temanku sakit dan ingin aku membawanya ke rumah sakit." "Tidak apa-apa." Jejak kekecewaan muncul di wajahnya. "Namun, itu hanya sesaat. Semoga temanmu segera sembuh." Sebenarnya, dia tidak ingin Lan Ruoxi pergi karena dia masih ingin menghabiskan waktu bersamanya. "Baiklah, aku masih bisa bertemu dengannya lagi nanti." Karena sebelumnya mereka pernah bertukar nomor telepon, Qi Gang mengira akan mudah bagi mereka untuk bertemu lagi. Yang harus dilakukannya hanyalah menelepon atau mengirim pesan padanya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lan Ruoxi sengaja memberikan nomor telepon yang salah. Sebelumnya, mereka hanya bertukar nomor telepon dengan saling memberitahu nomor telepon mereka, tidak menelepon mereka secara langsung. "Semoga kita bisa bertemu lagi segera." Tanpa menunggu sedetik pun, Lan Ruoxi pergi ke tempat parkir. Setelah Lan Ruoxi pergi, Qi Gang melihat ponsel pintarnya, atau lebih tepatnya, dia menatap nomor telepon Lan Ruoxi. "Akhirnya, selesai juga," kata Lan Ruoxi setelah dia masuk ke dalam mobil. "Terima kasih atas kerja kerasnya." Dari kata-kata dan perilakunya, Xiao Tian tahu bahwa Lan Ruoxi merasa tidak nyaman saat bersama Qi Gang. "Karena kalian berdua telah membantuku, aku akan mentraktirmu makan." "Bagaimana? Aku masih kenyang jadi aku tidak bisa makan apapun sekarang." Lan Ruoxi menjawab, "Bagaimana kalau kita pergi ke sungai Shanghai?" Alih-alih langsung menjawab, Xiao Tian bertanya kepada Zhao Seng, "Bagaimana? Bagaimana kalau kita pergi ke sungai Shanghai?" "Tentu." Zhao Seng setuju tanpa berpikir dua kali. "Tapi menurutku, kau harus membuat surat terlebih dahulu agar bawahanku bisa segera mengirimkannya ke sekolah bela diri Haken." "Kau benar." Xiao Tian setuju dengan ide Zhao Seng. Setelah Xiao Tian menulisnya, ia memberikan surat itu kepada salah satu bawahan Zhao Seng. Kemudian, mereka pergi ke sungai Shanghai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cuacanya bagus. Zhao Seng berkata sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, Xiao Tian, Zhao Seng, dan Lan Ruoxi berada di sungai Shanghai. Karena sudah pukul 3.15 siang, suasananya bagus. Cuacanya tidak panas, dan mereka juga bisa merasakan angin sepoi-sepoi menerpa tubuh mereka. Ditambah dengan banyaknya orang di sungai Shanghai, membuat suasananya sempurna untuk mereka berjalan-jalan. Seperti biasa, karena mereka tampan, banyak orang sering mencuri pandang ke arah mereka. "Lihat mereka, mereka tampan." "Ya, kau benar." Kedua pemuda itu sangat menarik. Wanita itu juga cantik.
Tapi siapa wanita cantik itu? Dia sangat beruntung bisa menghabiskan waktu dengan dua pria muda yang tampan. Aku tidak tahu, kalau saja aku wanita itu. Jangan bilang, kedua pria muda itu adalah pacarnya. Dia sangat beruntung memiliki pria muda yang menarik sebagai haremnya. Beberapa wanita yang melihat mereka mulai menyuarakan kecemburuan mereka. Pada saat ini, Lan Ruoxi hampir tertawa. Dia tidak menyangka mereka akan mengatakan sesuatu seperti itu. Tentu saja, Xiao Tian dan Zhao Sheng juga mendengarnya, tetapi mereka bersikap seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Sekarang setelah kuingat-ingat, ini pertama kalinya kita bertiga jalan-jalan bersama seperti ini. Karena Xiao Tian mengenal Lan Ruoxi dan Zhao Sheng, mereka selalu bertemu di bar Red Flower. Kau benar, jawab Lan Ruoxi. Ini pertama kalinya kita jalan-jalan bersama seperti ini. Bagaimana kalau kita berfoto bersama sekarang? Zhao Sheng bertanya, ide yang bagus. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menoleh ke arah Lan Ruoxi, bagaimana menurutmu? Tentu, Lan Ruoxi langsung setuju. Mereka kemudian memilih tempat-tempat yang bagus untuk berfoto bersama. Mereka tidak hanya mengambil satu foto, tetapi lebih dari 10 foto. Mereka bahkan berencana untuk mengambil lebih banyak foto saat matahari terbenam nanti. Wah, bagus sekali. Zhao Sheng menganggukkan kepalanya dengan puas ketika melihat foto-foto mereka. Karena mereka semua cantik, dan tempatnya juga bagus, hasil fotonya menakjubkan. Ya, Xiao Tian setuju. Nona Lan, kau terlihat sangat cantik di foto-foto ini. Mendengar perkataan Xiao Tian, Lan Ruoxi terkekeh. Apa ini? Apa kau mencoba merayuku sekarang? Sudut bibir Xiao Tian berkedut setelah mendengar perkataannya. Ia hanya memuji kecantikannya dan tidak berniat merayunya, tetapi di matanya, perkataannya tampak seperti ia mencoba merayunya. Apa karena aku seorang playboy? Xiao Tian bertanya dalam benaknya. Sialan kau, Xiao Tian. Zhao Sheng berkata, apa kau lupa aturan kita? Aturan apa? Apa kita punya aturan seperti itu? Xiao Tian tidak mengerti perkataan Zhao Sheng. Aturan yang menyatakan kita tidak boleh memiliki hubungan khusus di antara kita. Jawab Zhao Sheng, kapan kita membuat aturan itu? Xiao Tian merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Ia yakin bahwa mereka belum pernah membuat aturan seperti itu sebelumnya. Baru saja, jawab Zhao Sheng. Hah, kata Xiao Tian. Haha, Lan Ruoxi tertawa setelah melihat mereka. Xiao Tian, datanglah ke rumahku besok. Zhao Sheng berbicara tiba-tiba. Saat ini, Zhao Sheng, Xiao Tian, dan Lan Ruoxi sedang duduk di tempat duduk umum. Mereka tidak mengambil gambar lagi karena mereka sedang menunggu matahari terbenam. Kenapa? Xiao Tian tidak tahu mengapa Zhao Sheng tiba-tiba ingin dia datang ke rumah Zhao Sheng. Apakah kamu butuh bantuanku? Ayo kita berlatih bela diri bersama. Zhao Sheng menjawab, aku tahu kamu bisa mengalahkan Qi Gang dengan mudah nanti, tapi ayo kita berlatih bela diri bersama di rumahku. Tidak, terima kasih. Xiao Tian langsung menolak. Sialan kamu, Xiao Tian. Untuk membantumu, aku meminta bantuan kakekku dan akibatnya, aku harus berlatih bela diri selama 2 minggu ke depan bersamanya setiap hari. 7 jam per hari. Zhao Sheng memberi tahu Xiao Tian alasan mengapa dia ingin Xiao Tian berlatih bela diri bersamanya. Xiao Tian tidak langsung menjawab dan hanya menatap Zhao Sheng. Dia tahu bahwa Zhao Sheng telah membantunya, tetapi dia tidak tahu bahwa kakeknya akan memaksa Zhao Sheng untuk berlatih bela diri nanti. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa Zhao Sheng tidak suka berlatih bela diri. Sebenarnya, dia juga tidak menyukainya karena menurutnya, lebih baik menghabiskan waktu dengan wanita daripada berlatih bela diri. Namun, Xiao Tian tahu jika dia lemah, semua orang akan menindasnya nanti. Dia berbeda dari Zhao Sheng. Dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang berpengaruh atau orang yang dapat diandalkan seperti Zhao Sheng. Itulah sebabnya Xiao Tian terus berlatih bela diri. Tuan Muda Xiao, saya pikir Anda harus mengabulkan keinginannya. Lan Ruoxi berkata tiba-tiba. Dia hanya ingin berlatih bela diri dengan Anda, tidak lebih. Dan alasan kakeknya memaksanya berlatih bela diri juga karena Anda. Anda harus mendengarkan kata-katanya. Zhao Sheng menganggukkan kepalanya. Bukankah kita sahabat? Xiao Tian mendesah sebelum menjawab. Baiklah, sebenarnya, Xiao Tian ingin menolak, tetapi setelah mengingat bahwa Zhao Sheng telah membantunya berkali-kali, dia berubah pikiran. Mereka hanya akan berlatih bela diri, jadi itu bukan hal yang buruk. Jangan khawatir,
Saya akan meminta kakek saya untuk melatih kita nanti. Kakeknya adalah orang yang paling kuat di keluarganya, jadi Zhao Sheng mengira Xiao Tian akan menyukainya nanti. Namun, dia salah karena Xiao Tian tidak peduli tentang itu. Aku tidak peduli. Setelah itu, mereka membicarakan banyak hal lagi. Seperti apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya, ketika matahari terbenam, mereka menikmatinya bersama, dan tentu saja, mereka juga mengambil banyak foto lagi. Pukul 6 sore, mereka pulang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku pulang, kata Xiao Tian ketika dia melangkah ke kamar tamu. Seperti yang kuduga, rumah adalah tempat terbaik di dunia. Sambil tersenyum, Xiao Tian menuju ke ruang keluarga. Apa yang kalian tonton? Tanya Xiao Tian. Di ruang keluarga, ada si Fei, Liu Ning, ibunya, dan bibinya. Mereka semua fokus menonton TV. Itulah sebabnya Xiao Tian ingin tahu apa yang mereka tonton karena mereka tampak sangat menikmatinya. Ketika Xiao Tian menyadari mereka sedang menonton film khusus wanita, dia langsung keluar dari ruang keluarga. Aku mandi dulu. Kalian mau kemana? Si Fei tahu alasan mengapa Xiao Tian tidak mau menonton TV bersama mereka. Hehe, Ye Xueying, Liu Ning, dan Ye Qingyu tertawa cekikikan. Seperti si Fei, mereka juga tahu mengapa Xiao Tian langsung menuju kamarnya. Setelah Xiao Tian mandi, dia berbaring di tempat tidurnya. Malam itu, Xiao Tian tidak menghabiskan waktu dengan para wanitanya karena mereka fokus menonton TV. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Karena tadi malam Xiao Tian tidur lebih awal, dia sudah bangun ketika masih pukul 5 pagi. Xiao Tian sangat terkejut ketika melihat Liu Ning dan si Fei tidur di kedua sisinya. Sayang sekali aku tidak menyadarinya saat mereka masuk ke kamarku tadi malam. Saat itu, Xiao Tian ingin membangunkan mereka, tetapi mengurungkan niatnya saat melihat mereka tidur nyenyak. Karena Xiao Tian haus, dia turun dari tempat tidur dan menuju ruang makan. Yang mengejutkannya, dia melihat bibinya yang cantik berdiri di depan lemari es. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian berjalan ke arahnya dan memeluknya dari belakang. Ye Qingyu langsung membelalakkan matanya. Dia terkejut saat seseorang tiba-tiba memeluknya dari belakang. Saat dia tahu itu Xiao Tian, ekspresinya berubah khawatir. Tian, apa yang kamu lakukan? Berhenti memelukku sekarang. Bagaimana jika wanitamu melihat kita nanti? Tapi kamu juga wanitaku. Xiao Tian mengabaikan kata-katanya dan terus memeluknya. Memeluk anggota keluarga adalah hal yang biasa, jadi Xiao Tian tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi takut. Namun, Ye Qingyu berbeda. Maksudku, si Fei dan Liu Ning. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Jawab Xiao Tian, mereka sedang tidur nyenyak sekarang. Oh, mereka tidur di kamarmu. Jejak kecemburuan muncul di wajahnya. Karena mereka tinggal bersama si Fei dan Liu Ning, dia tidak bisa lagi tidur di kamarnya setiap malam. Terkadang, hal itu membuatnya sedih sampai-sampai dia berharap si Fei dan Liu Ning akan pergi dan tidak pulang selama 2 minggu. Ketika Xiao Tian menyadarinya, dia menghentikan pelukannya dan membalikkan tubuhnya untuk menghadapinya. Malam ini, aku akan tidur denganmu jadi jangan mengunci pintu nanti. Ye Qingyu tidak menjawab, tetapi dia menganggukkan kepalanya. Salah satu hal yang paling dia sukai dari Xiao Tian adalah dia bisa mengerti apa yang diinginkannya. Karena Xiao Tian ingin menggodanya, dia mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya dan berbisik, hari ini kita tidur telanjang saja. Oh, aku juga ingin tidur dengan penisku di dalam vaginamu nanti. Kau tidak keberatan, kan? Aku ingin tidur sendiri malam ini. Ye Qingyu langsung menjawab, kau bisa tidur dengan Liu Ning atau si Fei lagi nanti. Haha, Xiao Tian tertawa setelah melihat ekspresinya. Kenapa, kau tidak mau tidur denganku? Tidak, tentu saja. Ye Qingyu berbohong karena dia ingin tidur dengannya. Namun, tidur dengannya dalam keadaan telanjang itu berbahaya. Dia bahkan ingin memasukkan penisnya ke dalam vaginanya. Dia takut akan merasa terangsang dan ingin berhubungan seks dengannya nanti. Berhubungan seks dengannya di rumah adalah hal yang sangat tidak boleh baginya karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan erangannya nanti. Tentu saja, dia tidak keberatan jika mereka sendirian. Sudut bibirnya berkedut ketika Ye Qingyu langsung menolaknya. Aku sangat sedih sekarang. Hatiku berdarah. Sepertinya aku akan mati sekarang. Ye Qingyu tersenyum lembut ketika Xiao Tian berpura-pura sedih. Ayo tidur bersama malam ini.
tapi kita tidak akan tidur telanjang nanti. Kekasihku benar-benar mengerti aku dengan sangat baik. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menangkup wajahnya. Ketika Ye Qingyu melihat wajah pria itu semakin dekat ke arahnya, dia perlahan menutup matanya. Namun, sebelum bibir mereka bertemu, suara seseorang berbicara dengan gembira terdengar di telinga mereka. Hal ini membuat Ye Qingyu langsung membuka matanya dan mendorong Xiao Tian menjauh. Tidak hanya itu, dia bahkan menjauh darinya. "Adik kecil, kamu di sini," kata Si Fei ketika dia melihat Xiao Tian. "Oh, kamu sudah bangun." Saat ini, Xiao Tian sedikit kecewa karena dia tidak bisa mencium Ye Qingyu. "Kemarilah dan biarkan aku memberimu ciuman selamat pagi." Karena tidak bisa mencium Ye Qingyu, Xiao Tian memutuskan untuk mencium Si Fei dan Liu Ning. Seperti biasa, Si Fei langsung menyambut ciuman itu. Dia tidak peduli apakah Ye Qingyu ada di dekat mereka atau tidak karena Ye Qingyu tahu bahwa Xiao Tian adalah kekasihnya. Namun, Liu Ning berbeda. Dia segera menghentikannya ketika Xiao Tian hendak menciumnya. "Ninger, kenapa?" Xiao Tian memasang ekspresi sedih. Sebenarnya, Xiao Tian tahu alasan mengapa Liu Ning menghentikannya menciumnya. Namun, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Liu Ning tidak menjawab, tetapi dia memberinya tanda untuk tidak menciumnya di depan bibinya. "Tidak sekarang, Tianer," Liu Ning menjawab dalam benaknya. Tentu saja, Xiao Tian tetap menciumnya, menyebabkan Liu Ning membelalakkan matanya. Pada saat ini, Ye Qingyu mencuri pandang. Meskipun dia bersikap normal, tapi jauh di dalam hatinya, dia cemburu. Sebelumnya, mereka juga hendak berciuman selamat pagi, tetapi Si Fei dan Liu Ning tiba-tiba masuk ke ruang makan. Tidak lama setelah itu, Ye Xueyin masuk ke ruang makan. Dia terkejut ketika melihat Xiao Tian karena biasanya, dia masih tidur. Saat Ye Qingyu dan yang lainnya sedang memasak sarapan, Xiao Tian menuju ke kamarnya untuk mandi. Setelah sarapan, Xiao Tian menyeret Ye Qingyu ke kamarnya secara diam-diam. Di kamarnya, mereka berciuman basah selama lebih dari 5 menit. Mungkin karena Ye Qingyu cemburu ketika Xiao Tian mencium Liu Ning dan Si Fei di depannya sebelumnya, dia menciumnya dengan agresif seolah-olah itu akan menjadi ciuman Prancis terakhir mereka. Setelah itu, Xiao Tian pergi ke perusahaan Star Clotes untuk bekerja. Saat dia sedang bekerja, telepon pintarnya tiba-tiba berdering. Ketika dia tahu itu adalah Zhao Sheng, dia segera mengangkat telepon. "Halo. Kapan kamu akan datang ke rumahku?" Zhao Sheng langsung ke intinya. "Aku akan datang pukul 3 sore. Jawab Xiao Tian. "Oh, kamu sedang dalam perjalanan ke rumahku. Bagus, aku akan menunggumu kalau begitu." Setelah mengatakan itu, Zhao Sheng menutup telepon. Sudut bibir Xiao Tian berkedut ketika Zhao Sheng tiba-tiba menutup telepon. Karena Xiao Tian telah berjanji untuk datang ke rumah Zhao Sheng, dia tidak punya pilihan selain menepati janjinya. Namun, setelah dia masuk ke mobilnya dan hendak pergi ke rumah Zhao Sheng, dia tiba-tiba teringat pada Lan Ruoxi. "Karena dia menyuruhku untuk mengabulkan permintaan Zhao Sheng, aku akan menyeretnya bersamaku sekarang." Dengan mengingat hal itu, Xiao Tian pergi ke bar Red Flower. Seperti biasa, ketika Xiao Tian memasuki bar, salah satu bawahan Lan Ruoxi mengantarnya ke sebuah ruangan pribadi. Tidak lama setelah itu, Lan Ruoxi memasuki ruangan pribadi itu. "Tuan Muda Xiao, apa yang membawamu ke tempatku pagi-pagi begini? Ayo pergi ke rumah Zhao Sheng." Xiao Tian langsung ke intinya. "Dan mengapa aku harus pergi ke rumahnya?" Lan Ruoxi tidak tahu mengapa Xiao Tian ingin dia pergi ke rumah Zhao Sheng. "Aku tidak punya urusan di sana. Apa maksudmu dengan itu?" Jawab Xiao Tian. "Bukankah kamu menyuruhku untuk mengabulkan permintaannya kemarin? Kamu harus bertanggung jawab dan pergi ke rumahnya bersamaku." Hehe, Lan Ruoxi akhirnya mengerti alasan mengapa Xiao Tian ingin dia pergi ke rumah Zhao Sheng. "Saya sedang sibuk sekarang jadi saya tidak bisa menemani Anda. Selamat jalan, Tuan Muda Xiao. Berhati-hatilah dengan Zhao Sun karena saya rasa dia masih tidak menyukai Anda." Hehe, sebenarnya, Lan Ruoxi berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia sibuk. Meskipun dia tidak keberatan pergi ke rumah Zhao Sheng bersamanya, tetapi menurutnya, lebih baik tinggal di barnya. Xiao Tian bangkit berdiri dan meraih tangan kanannya. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa Lan Ruoxi berbohong kepadanya. Itulah sebabnya dia ingin membawanya bersamanya. "Tuan Muda Xiao, apa yang Anda lakukan? Anda seharusnya tidak memperlakukan seorang wanita seperti ini, Anda tahu."
Meskipun Lan Ruoxi mengatakan sesuatu seperti itu, dia tidak mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian menghentikan langkahnya dan mendorongnya ke dinding. Nona Lan, Anda berbohong kepada saya, kan? Meskipun Lan Ruoxi lebih kuat darinya, Xiao Tian tidak peduli dan bersikap seolah-olah dia berada di bawah kekuasaannya. Seperti sebelumnya, Lan Ruoxi tidak melakukan apapun saat Xiao Tian memojokkannya ke dinding. Oh, kau tahu aku berbohong padamu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Xiao, instingmu luar biasa. Tuhan sangat mencintaiku, jadi Tuhan memberiku insting yang baik dan keberuntungan. Kupikir kau sudah tahu tentang ini. Pada saat ini, Xiao Tian benar-benar berpikir bahwa Tuhan memang mencintainya. Sejak dia mengambil alih tubuh Xiao Tian, dia selalu merasa tidak nyaman setiap kali sesuatu yang buruk akan terjadi padanya atau orang-orang yang dicintainya. Seolah-olah Tuhan memberinya peringatan untuk segera melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintainya. Benarkah? Tentu saja, Lan Ruoxi mengira Xiao Tian berkata omong kosong karena dia tidak tahu kalau orang di depannya bukanlah Xiao Tian, melainkan Huang Chen. Xiao Tian memegang dagu Lan Ruoxi dan mengangkat kepalanya sedikit. Apakah situasi ini tidak membuatmu mengingat sesuatu? Ya, ini membuatku mengingat pemuda mesum bernama Sui yang kutemui di Beijing beberapa bulan lalu. Lan Ruoxi mengerti perkataan Xiao Tian. Maksudmu pemuda yang menarik dan hebat dalam segala hal, kan? Xiao Tian menyangkal tanpa malu. Ketika dia pergi ke Beijing bersamanya, Xiao Tian menggunakan Sui yang sebagai nama palsunya. Jadi dia tahu bahwa Lan Ruoxi sedang membicarakannya. Ya, dia hebat dalam segala hal. Jawab Lan Ruoxi. Dia bahkan hebat dalam mempermalukan dirinya sendiri seperti memperlihatkan tubuh telanjangnya, bertingkah seperti orang mesum di depan teman-temanku, dan melakukan banyak hal memalukan lainnya. Oh, benar, kalau ingatanku tidak menipuku, dia juga dicap sebagai orang mesum oleh teman-temanku. Hehe, Xiao Tian kehilangan kata-kata. Sial, aku terlalu meremehkannya. Sebelumnya, Xiao Tian mengira dia bisa menggodanya dengan mudah, tetapi dia salah. Dia tidak hanya gagal menggodanya, dia bahkan bisa membalasnya. Tentu saja, Xiao Tian tidak akan mudah menyerah. Jika ingatanku benar, ada seorang wanita cantik yang juga dicap sebagai orang mesum. Siapa namanya? Lan apaan? Lan Ming. Lan Ruoxi tahu bahwa Xiao Tian sedang membicarakannya, tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tunggu, tiba-tiba aku mengingatnya. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kurasa namanya Lan Ruoxi. Seorang wanita dewasa yang menarik yang juga seorang ahli bela diri. Lan Ruoxi berkata, siapa dia? Dari keluarga mana? Ada banyak orang bernama Lan Ruoxi di seluruh Tiongkok. Lan Ruoxi dari Shanghai. Dia memiliki wajah yang cantik, tubuh yang seksi, dan merupakan pemilik bar paling terkenal di Shanghai. Oh benar, dia juga memiliki seorang teman yang tampan, rendah hati, humoris, dan baik hati. Siapa namanya? Ah benar, Xiao Tian. Namanya Xiao Tian. Tentu saja, Xiao Tian tidak lupa memuji dirinya sendiri. Hehe, Lan Ruoxi terkikik setelah mendengar kata-katanya. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Karena pria harus percaya diri. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai apapun dalam hidup mereka. Xiao Tian membuat alasan. Apakah kau tidak takut aku akan menghajarmu sekarang? Meskipun dia mengatakan sesuatu seperti itu, Lan Ruoxi tidak akan melakukannya. Dia juga percaya bahwa Xiao Tian tidak akan melewati batas. Tidak, Xiao Tian langsung menjawab. Aku tahu kau jauh lebih kuat dariku, tetapi aku tidak takut padamu karena itu akan melukai harga diriku sebagai seorang pria. Xiao Tian yakin bahwa Lan Ruoxi setidaknya adalah seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Namun, dia tidak peduli tentang itu. Sejak mengenalnya, Lan Ruoxi tidak pernah melakukan hal buruk padanya. Dia bahkan tidak melakukan apapun saat Xiao Tian menciumnya dengan penuh gairah di masa lalu. Menyakiti harga dirimu sebagai seorang pria, iya. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka aku menantangmu untuk melakukan sesuatu padaku sekarang juga, tapi... Lan Ruoxi berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kau harus menerima konsekuensinya nanti. Hehe, mungkin, kau akan datang ke rumah Tuan Muda Zhao dengan wajah penuh memar nanti. Bagaimana, beranikah kau? Lan Ruoxi berpura-pura mengancam Xiao Tian.
Dia ingin tahu apakah Xiao Tian masih berani melakukan sesuatu padanya atau tidak setelah mendengar kata-katanya. Lan Ruoxi yakin Xiao Tian tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada dirinya yang sekarang, jadi dia ingin menguji keberaniannya. Xiao Tian, sebagai seorang pria, tidak dapat menerimanya. Ketika dia melihat ekspresi di wajahnya, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu padanya. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padaku nanti. Dengan mengingat hal itu, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke wajah Lan Ruoxi. Dalam waktu kurang dari 2 detik, bibir mereka bertemu. Pada saat ini, Xiao Tian hanya menempelkan bibirnya ke bibir Lan Ruoxi. Mata hitamnya menatap tajam ke arah bibir Lan Ruoxi, dan lengannya bergerak ke pinggangnya. Mereka berciuman selama sekitar 6 detik sebelum akhirnya, Xiao Tian menghentikannya. Bagaimana, apakah kamu masih meragukan keberanianku? Ya, jawab Lan Ruoxi. Kamu hanya punya sedikit keberanian. Kata-katanya tampak seperti tantangan baginya. Xiao Tian tidak bisa menerimanya. Sebelumnya, dia hanya ingin memberinya pelajaran dengan mencium bibirnya. Namun karena dia mengatakan sesuatu seperti itu, Xiao Tian memutuskan untuk memberinya pelajaran lagi. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menariknya ke arahnya dan mencium bibirnya lagi. Tidak seperti sebelumnya, di mana dia hanya menempelkan bibirnya ke bibir Lan Ruoxi. Kali ini, Xiao Tian melakukan lebih dari itu. Begitu bibir mereka bertemu, Xiao Tian mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulut kecilnya. Tentu saja, Lan Ruoxi tidak membuka mulutnya. Dia tidak akan membiarkan Xiao Tian menciumnya dengan penuh gairah dengan mudah. Namun, Xiao Tian berpengalaman dalam bidang ini. Meskipun Lan Ruoxi tidak membuka mulutnya, dia punya banyak cara untuk memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Salah satu caranya adalah dengan menggigit bibir bawahnya. Seperti dugaan Xiao Tian, saat Xiao Tian menggigit bibir bawahnya, dia langsung membuka mulutnya. Saat menyadari kesempatan itu datang, Xiao Tian tidak membuang waktu dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut Lan Ruoxi. Dia mulai menggunakan keterampilannya yang luar biasa untuk membuatnya terangsang. Dia menjelajahi setiap inci mulut kecilnya dengan lidahnya. Karena keterampilannya dalam ciuman yang penuh gairah, Lan Ruoxi mulai kehilangan nafsu birahinya. Dan sebagai hasilnya, dia mulai menjalin lidah merah mudanya dengan lidahnya. Detik demi detik berubah menjadi menit, dan tanpa disadari, sudah lebih dari 2 menit sejak mereka mulai berciuman dengan penuh gairah. Meskipun mereka berhenti 3 kali, tetapi bibir mereka tidak pernah lepas satu sama lain. Seolah-olah ada lem di bibir mereka. Saat ini, mereka berhenti berciuman, tetapi bibir mereka masih saling menempel. Namun, Lan Ruoxi tiba-tiba mendorongnya dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang playboy, kamu memang ahli dalam ciuman yang penuh gairah. Rasanya enak, kan? Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Xiao Tian bertanya. Tentu saja, itu karena aku ahli dalam segala hal. Aku bahkan luar biasa diranjang. Xiao Tian menambahkan dalam benaknya. Tidak, ayo pergi ke rumah Tuan Muda Zhao sekarang. Lan Ruoxi tidak menunggu jawabannya dan segera berjalan keluar dari kamar pribadi, hehe. Seperti dugaanku, dia tidak memukulku. Xiao Tian segera mengejarnya, dan saat sudah berada di sebelahnya, dia langsung berkata, Nona Lan, mengapa kau lari? Bukankah kau bilang berciuman denganku terasa nikmat? Ayo kita lakukan lagi. Lan Ruoxi langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arahnya. Sebelumnya, Xiao Tian memojokkannya ke dinding, tetapi sekarang giliran dia yang melakukannya. Oh, apa kau akan melakukan apa yang kulakukan padamu sebelumnya? Xiao Tian tidak mencoba lari saat dia dipojokkan ke dinding oleh Lan Ruoxi. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak bisa menahan nafsu, ya. Lan Ruoxi menyentuh leher Xiao Tian menggunakan jari telunjuk kanannya sejenak sebelum melangkah ke dagunya. Kau bahkan ingin mencium wanita tua sepertiku dengan penuh gairah. Wanita tua, Xiao Tian berkata, tapi kau masih muda dan cantik. Aku yakin semua pria di dunia ini akan setuju denganku tentang ini. Meskipun Lan Ruoxi sudah berusia 30-an, kecantikannya tidak kalah dengan wanita berusia 20-an. Kulitnya masih berseri-seri, dan dia tampak seperti wanita berusia 20-an. Karena kecantikan dan keseksiannya, Xiao Tian yakin banyak pria yang lebih menyukainya daripada wanita berusia 20-an. Kakinya yang jenjang dan tubuhnya yang seksi benar-benar membuat pria manapun ingin menidurinya. Xiao Tian percaya jika dia tidak mendapat dukungan dari beberapa keluarga kelas atas atau bukan ahli bela diri,
kecantikannya bisa menjadi kehancurannya. Apakah kamu mengatakan ini karena kamu ingin meniduriku? Meskipun Lan Ruoxi mengatakan sesuatu seperti itu, tetapi jauh di dalam hatinya, dia sangat senang. Disebut cantik dan muda oleh seorang pria yang menarik meskipun sudah berusia 32 tahun benar-benar membuat Lan Ruoxi senang. Alih-alih menjawab, Xiao Tian bertanya, bagaimana menurutmu? Karena kamu seorang pemuda mesum, aku yakin itu karena kamu ingin meniduriku. Meskipun mereka bukan sepasang kekasih, tetapi Lan Ruoxi tahu bahwa Xiao Tian adalah seorang mesum. Nona Lan, kau tahu betapa menariknya dirimu, jadi kau seharusnya sudah tahu jawabannya. Xiao Tian tidak menyangkal perkataannya. Hehe, sepertinya pikiranmu penuh dengan hal-hal kotor. Aku tidak keberatan berhubungan seks denganmu, tapi... Lan Ruoxi mendekatkan wajahnya ke telinga kirinya. Kau harus mengalahkanku dalam perkelahian terlebih dahulu. Sudut bibirnya berkedut setelah mendengar perkataannya. Lan Ruoxi jauh lebih kuat daripada dirinya yang sekarang, jadi mustahil baginya untuk mengalahkannya. Ayo pergi ke rumah Tuan Muda Zhao. Lan Ruoxi tidak menunggu jawabannya dan terus berjalan. Ketika Xiao Tian berada di sampingnya, dia langsung berbicara, aku heran, apakah Zhao Seng masih menyimpan racun sushi di rumahnya? Mungkin aku harus bertanya padanya nanti. Kau ingin menghajarku dengan cara yang kotor, iya. Lan Ruoxi tahu bahwa Xiao Tian hanya bercanda. Kenapa kau tidak menaruh afrodisiak saja di minumanku? Bukankah ini cara yang lebih mudah untuk meniduriku? Ide yang brilian. Xiao Tian langsung menjawab, aku akan bertanya pada Zhao Seng tentang itu nanti. Hehe, Lan Ruoxi terkekeh. Sepertinya kau benar-benar ingin meniduriku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah berkendara selama beberapa menit, Xiao Tian dan Lan Ruoxi akhirnya tiba di rumah Zhao Seng. Sama seperti ketika mereka mengunjungi rumah Zhao Seng terakhir kali, semua murid dan instruktur mencuri pandang ketika Xiao Tian dan Lan Ruoxi melangkah ke halaman depan. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah dia ingin menantang kita lagi? Apakah mereka ingin bertemu Tuan Muda Zhao? Banyak pertanyaan muncul di benak mereka. Mereka ingin tahu alasan mengapa Xiao Tian dan Lan Ruoxi datang ke rumah keluarga Zhao. Xiao Tian, kakak perempuan Ruoxi. Zhao Seng berteriak sambil melambaikan tangan kanannya. Sebelumnya, Xiao Tian memberitahunya ketika mereka sudah dekat rumahnya. Itulah sebabnya dia segera menuju ke halaman depan. Kakekku sudah menunggu di halaman belakang. Zhao Seng tidak ingin berlatih bela diri di halaman depan karena dia tidak ingin ada yang mengganggu mereka nanti. Ayo pergi. Ketika mereka berada di halaman belakang, Xiao Tian melihat Zhao Sun berdiri di samping Zhao Chen. Sialan, bajingan ini berbohong padaku. Xiao Tian tidak senang ketika dia melihat Zhao Sun karena dia tidak menyukai Zhao Sun. Oh, kamu datang dengan Lan Ruoxi. Zhao Chen sedikit terkejut ketika dia melihat Lan Ruoxi karena sebelumnya, Zhao Seng tidak memberitahunya tentang hal itu. Salam tetua Zhao Chen, salam Tuan Zhao Sun. Lan Ruoxi menyapa mereka dengan sopan. Aku tidak tahu kamu akan datang dengan Xiao Tian. Zhao Chen berkata, yah, itu karena Tuan Muda Xiao menyeretku bersamanya. Lan Ruoxi memberikan jawaban yang jujur. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Seng bertanya. Zhao Seng tahu bahwa ayahnya dan Xiao Tian tidak menyukai satu sama lain, jadi dia takut keberadaan ayahnya akan membuat Xiao Tian tidak nyaman. Kenapa kau menatapku seperti itu? Ini juga rumahku, jadi aku bisa pergi kemanapun yang aku mau. Sebelumnya, Zhao Sun tidak sengaja mendengar percakapan antara Xiao Tian dan Zhao Seng di telepon. Ketika mengetahui bahwa Xiao Tian akan berlatih bela diri dengan putranya di halaman belakang, dia langsung membatalkan semua jadwalnya karena dia ingin melihat mereka berlatih bela diri bersama. Maaf, Xiao Tian. Zhao Seng tahu bahwa dia tidak bisa mengusir ayahnya dari halaman belakang, jadi dia meminta maaf kepada Xiao Tian. Tidak apa-apa, Xiao Tian mengerti perasaan Zhao Seng. Mengapa kamu meminta maaf padanya? Zhao Sun tidak tahu mengapa Zhao Seng tiba-tiba meminta maaf kepada Xiao Tian. Karena aku tahu kau akan membuat masalah bagi Xiao Tian nanti. Zhao Seng langsung menjawab. Zhao Sun tidak senang ketika putranya menuduhnya memiliki niat buruk seperti itu. Bocah, apa yang kau? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Zhao Chen. Kalian berdua, hentikan. Zhao Seng dan Zhao Sun langsung menutup mulut mereka. Xiao Tian, yang melihatnya, langsung memuji Zhao Chen.
Seperti yang diharapkan dari tetua Zhao, dia benar-benar hebat. Kata Xiao Tian dalam benaknya, Xiao Tian, seberapa ahli kamu dalam seni bela diri? Zhao Chen bertanya, maksudku, berapa levelmu saat ini? Kurasa, aku berada di tahap master tingkat rendah, tapi aku tidak yakin. Xiao Tian belum pernah menguji levelnya, jadi dia tidak yakin dengan peringkatnya saat ini. Namun, dia yakin bahwa dia setidaknya berada di tahap master tingkat rendah. Apakah kamu belum pernah menguji levelmu sebelumnya? Karena Xiao Tian tidak yakin dengan levelnya, Zhao Chen menduga bahwa Xiao Tian belum pernah menguji kekuatannya sebelumnya. Tidak, Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Apakah kamu ingin menguji levelmu sekarang? Zhao Chen bertanya. Alih-alih menjawab, Xiao Tian bertanya, apakah keluarga Zhao memiliki alat untuk menguji level seseorang? Ya, Zhao Chen memberikan jawaban yang jujur. Jika kamu mau, kami dapat menguji levelmu sekarang. Tentu, Xiao Tian menjawab, ikuti aku, kata Zhao Chen. Kemudian mereka menuju ke gedung yang terletak di bagian timur rumah keluarga Zhao. Gedung itu cukup besar dan memiliki 3 lantai. Dari luar, bangunan itu tampak seperti terbuat dari kayu, tetapi dari dalam, terlihat bahwa bangunan itu dibangun menggunakan semen. Tidak hanya itu, semua ruangan juga dipenuhi perabotan modern. Bahkan ada lift di dalam gedung itu. Karena ruang ujian berada di lantai 2, mereka langsung menuju lift. Oh, apakah mereka akan menguji level mereka juga? Setelah mereka mencapai lantai 2, Xiao Tian melihat sekitar 20 murid. Karena mereka berada di lantai ujian, ia mengira mereka akan menguji level mereka seperti dirinya. Salam Sifu, salam Master Zhao, salam Tuan Muda Zhao. Semua murid berkata serempak. Oh, apakah Anda ingin menguji level Anda juga? Zhao Chen bertanya. Ya, Sifu. Semua murid menjawab serempak. Zhao Chen senang setelah mendengar kata-kata mereka karena, dengan ini, keluarga Zhao akan menjadi lebih kuat lagi. Saya ingin menguji level Xiao Tian, jadi saya akan memotong antrean sekarang. Anda tidak keberatan, bukan? Tidak, Sifu. Sekali lagi, mereka menjawab serempak. Mereka tiba-tiba ingin Xiao Tian segera menguji levelnya karena mereka penasaran dengan kekuatannya. Apakah dia sudah berada di tahap master? Itulah kata-kata yang muncul di benak mereka. Karena Xiao Tian telah mengalahkan Dandan, mereka yakin bahwa Xiao Tian setidaknya sudah berada di tahap murid tingkat tinggi. Beberapa dari mereka bahkan menduga bahwa Xiao Tian sudah berada di tahap master. Kemudian mereka memasuki ruang kaca besar. Di dalam ruangan, berbagai macam alat tersusun rapi. Di tengah ruangan, ada karung tinju berdiri dengan monitor 25 inci di atasnya. Untuk mengetahui levelmu, kami perlu menguji kekuatan, kecepatan, dan refleksmu. Karung tinju berdiri ini memiliki sensor di dalamnya. Ia dapat mengukur kekuatan seranganmu secara akurat. Setelah kau memukul karung tinju ini, skor kekuatan seranganmu akan ditampilkan di monitor. Zhao Chen berbicara sambil mengarahkan jari telunjuk kanannya ke monitor yang tergantung di langit-langit. Zhao Chen kemudian melanjutkan penjelasannya, seperti yang kau tahu, seniman bela diri di tahap murid, skor mereka antara 60-100 sementara mereka yang di tahap master memiliki skor 110-200. Sedangkan untuk tahap Grandmaster, skor mereka antara 210-350 atau bahkan mungkin lebih. Sebenarnya, Xiao Tian mengetahuinya beberapa hari yang lalu ketika Mu Huo menjelaskannya kepadanya. Mu Huo memberitahunya bahwa seniman bela diri di tahap murid tingkat rendah memiliki skor antara 60-70, sedangkan mereka yang di tahap murid tingkat menengah memiliki skor 75-85. Sedangkan untuk tahap murid tingkat tinggi, skor mereka adalah 90-100. Untuk seniman bela diri di tingkat master, seniman bela diri di tingkat master tingkat rendah memiliki skor antara 110-130 dan mereka yang berada di tingkat menengah memiliki skor antara 135-160. Sedangkan untuk tingkat master tingkat tinggi, skor mereka berada di antara 170-200. Jika ingatanku benar, tetua Zhao berada di tingkat Grandmaster tingkat tinggi, jadi skornya seharusnya sekitar 300-350. Dalam perjalanannya ke rumah Zhao Sheng, Lan Ruoxi memberitahu Xiao Tian bahwa Zhao Chen adalah seniman bela diri di tingkat Grandmaster tingkat tinggi.
Xiao Tian ingat bahwa tingkat Grandmaster tingkat rendah memiliki skor antara 210 sampai 250 dan skor tingkat Grandmaster tingkat menengah berada di antara 255 sampai 295. Sekarang, kamu bisa menguji kekuatanmu. Zhao Chen berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu bisa memilih apakah kamu ingin menendangnya atau meninjunya. Pukul saja karung tinju ini sekeras yang kamu bisa. Baiklah. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian berdiri di depan karung tinju yang berdiri. Karena Xiao Tian ingin menguji kekuatannya, Zhao Chen dan yang lainnya langsung memberi ruang untuknya. Menurutmu berapa skornya? Menurutku skornya akan berada di antara 90 sampai 100. Menurutku juga begitu. Tapi bukankah dia mengalahkan Dandan bulan lalu? Dandan adalah seniman bela diri di tahap murid tingkat tinggi, jadi menurutku Xiao Tian berada di tahap master tingkat rendah. Petik 2. Apa kau lupa bahwa dia menggunakan pedang kayu saat itu? Ah, kau benar. Satu persatu murid menyuarakan rasa ingin tahu mereka. Mereka bahkan mulai menebak skornya. Beberapa dari mereka mengira skor Xiao Tian akan berada di sekitar 90 sampai 100. Tetapi beberapa dari mereka juga mengira kekuatannya berada di antara 110 sampai 130. Pada saat ini, Zhao Sun dan Zhao Chen memperhatikan Xiao Tian dengan saksama. Seperti murid-murid mereka juga penasaran dengan kekuatan Xiao Tian. Meskipun seni bela diri pedang bulan berfokus pada kecepatan dan refleks, tetapi kekuatan mereka juga tidak buruk. Saya pikir skornya akan berada di sekitar 90 sampai 110. Zhao Sun berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa seni bela diri pedang bulan berfokus pada kecepatan dan refleks, jadi Zhao Sun yakin bahwa kekuatan Xiao Tian tidak tinggi. Tuan Muda Zhao, berapa skor Anda? Lan Ruoxi bertanya. Skor saya 131. Zhao Seng memberikan jawaban yang jujur. Zhao Chen menoleh ke arah cucunya dan berkata, Nak, jika kamu berlatih seni bela diri dengan serius, kekuatanmu saat ini tidak akan serendah itu. Diamlah, orang tua. Zhao Seng langsung menjawab. Hehe. Lan Ruoxi terkekeh setelah mendengar kata-kata Zhao Seng. Kamu bisa mulai sekarang, Xiao Tian. Zhao Chen berbicara. Setelah menganggukkan kepalanya, Xiao Tian mulai fokus. Pada saat ini, ingatan tentang gurunya dari kehidupan masa lalunya tiba-tiba muncul. Chen, jika kamu ingin mengalahkan lawanmu dengan satu pukulan, kamu harus mengumpulkan energimu pada satu titik. Gurunya berkata, tuangkan semua energimu ke lenganmu jika kau ingin meninju lawanmu. Begitu juga jika kau ingin menendang lawanmu. Napas, postur, kecepatan, dan konsentrasi penting dalam hal ini. Jangan pernah lupakan ini. Xiao Tian memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya perlahan. Dia mengulangi proses yang sama 3 kali sebelum akhirnya mengumpulkan energinya di kaki kanannya. Karena tendangannya lebih kuat daripada pukulannya, Xiao Tian memutuskan untuk menendang karung tinju yang berdiri. Pada saat ini, semua orang fokus pada Xiao Tian. Tidak ada dari mereka yang berbicara atau bergerak. Ruangan yang bising itu langsung menjadi sunyi seolah-olah tidak ada seorang pun di ruangan itu. Begitu Xiao Tian membuka matanya, dia langsung mengangkat kaki kanannya dan melemparkan tendangan tinggi ke karung tinju itu. Asteris bang, suara dia menendang karung tinju bergema di ruangan itu. Semua orang langsung mengangkat kepala mereka untuk melihat monitor di atas karung tinju yang berdiri. 2 detik kemudian, hasilnya muncul di monitor. 135, apa? Skornya 135. Kupikir dia murid tingkat tinggi, tapi ternyata salah. Kupikir juga, begitu. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari tahap master tingkat rendah. Sebelumnya, kukira skornya paling tinggi 130. Tidak heran dia bisa mengalahkan Dandan bulan lalu. Ya, kekuatannya termasuk dalam kategori master tingkat menengah. Semua murid terkejut setelah melihat skor Xiao Tian di papan. Mereka tahu bahwa Xiao Tian kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat itu. Tidak hanya para murid, Zhao Chen dan Zhao Sun juga terkejut. Sebelumnya, mereka mengira skor Xiao Tian termasuk dalam kategori tahap master tingkat rendah. Xiao Tian, yang melihat skornya, sangat terkejut. Dia juga tidak menyangka skornya akan setinggi itu. Sialan, kekuatannya lebih kuat dariku. Meskipun Zhao Seng mengumpat dalam hatinya, tetapi dia senang untuk Xiao Tian. Sepertinya aku harus lebih banyak berlatih mulai sekarang. Dia tidak merasa iri atau semacamnya karena mereka adalah sahabat karib.
Dia juga yakin bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu dekat. Meskipun Zhao Seng berkata dengan suara pelan, tetapi Zhao Chen dan Zhao Sun dapat mendengarnya. Sepertinya menguji level Xiao Tian adalah ide yang bagus. Zhao Chen dan Zhao Sun sangat senang ketika mereka melihat ekspresi tekad perlahan memenuhi mata Zhao Seng. Bocah, nilainya lebih tinggi darimu. Zhao Chen berbicara tiba-tiba. Diam, orang tua. Zhao Seng pura-pura kesal. Hehe, Lan Ruoxi terkikik. Zhao Chen kemudian berjalan ke arah Xiao Tian dan berdiri di sisi kanannya. Sekarang, mari kita uji kecepatanmu. Baiklah, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Di sisi kanan mereka, ada mesin untuk menguji kecepatan seniman bela diri. Alat itu seperti treadmill dengan monitor 21 inci di atasnya. Zhao Chen kemudian berkata, untuk menguji kecepatanmu, kamu perlu berlari sejauh 100 meter pada mesin ini. Ia kemudian menjelaskan kecepatan seniman bela diri berdasarkan level mereka. Bagi seniman bela diri pada tahap murid tingkat rendah, kecepatan mereka adalah antara 16-15,1 detik per 100 meter. Tahap murid tingkat menengah memiliki kecepatan 15-14,1 detik per 100 meter. Sedangkan bagi mereka yang berada pada tahap murid tingkat tinggi, kecepatan mereka adalah antara 14-13 detik per 100 meter. Bagi seniman bela diri di tahap master tingkat rendah, kecepatan mereka berada di antara 12,5-12,1 detik per 100 meter. Tahap master tingkat menengah memiliki kecepatan 12-11,6 detik per 100 meter. Sedangkan bagi mereka yang berada di tahap master tingkat tinggi, kecepatan mereka berada di antara 11,5-11,1 detik per 100 meter. Bagi seniman bela diri di tahap Grandmaster tingkat rendah, kecepatan mereka berada di antara 11-10,6 detik per 100 meter. Tahap Grandmaster tingkat menengah memiliki kecepatan 10,5-10 detik per 100 meter. Sedangkan bagi mereka yang berada di tahap Grandmaster, mereka membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk berlari sejauh 100 meter. Karena Xiao Tian berasal dari seni bela diri pedang bulan, Zhao Chen menduga bahwa kecepatannya berada dalam kategori tahap master tingkat menengah. Dan apa yang telah ia duga benar karena Xiao Tian hanya membutuhkan waktu 11,7 detik untuk berlari sejauh 100 meter. Hal ini membuat semua murid terkejut lagi. Kali ini, Zhao Sun tidak terkejut karena berdasarkan hasil sebelumnya dan mengingat bahwa Xiao Tian berasal dari seni bela diri pedang bulan, ia telah menebak bahwa kecepatan Xiao Tian berada dalam kategori master tingkat menengah. Pada saat ini, Zhao Chen dan Zhao Sun mengira Xiao Tian sudah berada pada tahap master tingkat menengah. Namun, mereka salah karena ketika Xiao Tian menguji refleksnya, skornya berada dalam kategori tahap master tingkat rendah. Pada ujian ketiga, Xiao Tian berjalan ke sebuah ruangan bundar besar di mana ia harus menghindari puluhan anak panah dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, ujung anak panah itu telah diganti dengan busa yang dibungkus kain. Meskipun kekuatan dan kecepatannya berada dalam kategori tahap master tingkat menengah, tetapi karena refleksnya berada dalam tahap master tingkat rendah, Xiao Tian masih seorang seniman bela diri pada tahap master tingkat rendah. Jika ia ingin menaikkan levelnya ke tingkat menengah, ia harus membuat refleksnya dalam kategori tahap master tingkat menengah. Setelah mereka menguji level Xiao Tian, mereka kembali ke halaman belakang. Saat ini, Xiao Tian, Zhao Chen, Zhao Seng, Zhao Sun, dan Lan Ruoxi sedang berdiri di bawah pohon besar. Ada dua pohon besar di halaman belakang yang luas, dan mereka berdiri di bawah salah satunya. Zhao Seng, berapa levelmu? Xiao Tian bertanya. Kita berada di level yang sama. Zhao Seng memberikan jawaban yang jujur. Begitu, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Zhao Chen menatap Xiao Tian dan berkata, karena kamu telah menguji kekuatanmu, sekarang saatnya untuk berlatih bela diri. Akhirnya, saatnya berlatih. Zhao Seng berkata dengan gembira. Aku sudah menunggu ini. Zhao Sun dan Zhao Chen, yang mendengar kata-kata Zhao Seng, terkejut. Ini adalah pertama kalinya Zhao Seng terlihat begitu bahagia sebelum berlatih bela diri. Biasanya, dia selalu mengeluh atau membuat alasan sebelum berlatih bela diri. Namun, hari ini berbeda, Zhao Seng tampak seperti seorang pemuda yang sangat mencintai seni bela diri. Mungkin aku harus meminta Xiao Tian untuk berlatih bela diri dengan Zhao Seng nanti. Itulah kata-kata yang muncul di benak Zhao Chen. Zhao Chen kemudian menatap Lan Ruoxi dan bertanya, apakah kamu juga ingin berlatih bela diri?
Tidak, aku hanya ingin mereka. Lan Ruoxi langsung menolak. Baiklah. Zhao Chen kemudian mengalihkan perhatiannya ke Xiao Tian dan Zhao Sheng. Kita pemanasan dulu. Setelah pemanasan, Xiao Tian mengira Zhao Chen akan melatih mereka, tetapi dia salah karena Zhao Chen menyuruh mereka untuk bertanding. Gunakan ini. Zhao Chen memberikan pedang kayu kepada Xiao Tian sebelum melemparkan pelindung lengan bawah ke arah Zhao Sheng. Kakek, aku keluargamu. Mengapa kamu memperlakukan Xiao Tian lebih baik daripada aku? Meskipun Zhao Sheng tampak marah, tetapi sebenarnya dia tidak marah sama sekali. Apakah kamu keberatan dengan itu? Zhao Chen bertanya. Zhao Sheng mengarahkan jari telunjuk kanannya ke kakeknya dan berkata, kamu beruntung karena sudah tua. Kalau tidak, aku pasti sudah memukulmu sampai mati sekarang. Oh, mengapa kamu tidak melakukannya sekarang? Zhao Chen menantang Zhao Sheng untuk bertarung dengannya. Pada saat itu, Xiao Tian tanpa sadar membuat ekspresi sedih. Andai saja ayah bersamaku sekarang. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat dekat dengan ayahnya. Meskipun ibunya meninggal saat dia masih di sekolah menengah pertama, tetapi dia tidak pernah bersedih karena ayahnya selalu bersamanya. Ketika Zhao Sheng dan yang lainnya melihat ekspresi Xiao Tian, mereka salah paham. Mereka mengira Xiao Tian sedih karena dia tidak pernah bertemu ayahnya sejak dia masih kecil. Mereka semua tahu tentang latar belakang keluarganya dan apa yang terjadi padanya saat dia masih kecil. Karena alasan ini, Zhao Sheng menepuk bahu Xiao Tian dan tersenyum. Xiao Tian, mari kita bertanding sekarang. Tapi jangan salahkan aku jika aku mengalahkanmu nanti. Hehe, begitu juga denganmu. Xiao Tian tersentuh oleh tindakan Zhao Sheng. Tentu saja, Xiao Tian tahu alasan mengapa Zhao Sheng mengatakan sesuatu seperti itu. Setelah itu, mereka bersiap untuk bertanding. Xiao Tian, kamu bisa menyerangku terlebih dahulu. Kata Zhao Sheng, aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti. Setelah berkata demikian, Xiao Tian melesat ke arah Zhao Sheng dan mulai menyerang Zhao Sheng. Memotong, menggantung, mengarahkan, menusuk, dan menebas. Xiao Tian menyerang Zhao Sheng tanpa henti. Meskipun serangan Xiao Tian cepat, tetapi Zhao Sheng dapat menangkis atau menghindari semuanya. Serangannya cepat dan kuat. Jika aku tidak memakai pelindung lengan bawah, lenganku pasti sudah terluka sekarang. Meskipun Zhao Sheng hanya menangkis atau menghindari serangan Xiao Tian, tetapi dia juga mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saat kesempatan itu muncul, Zhao Sheng langsung melontarkan tendangan tinggi. Namun, Xiao Tian berhasil menghindarinya dengan melangkah mundur. Karena Xiao Tian tidak ingin memberi Zhao Sheng kesempatan lagi untuk menyerangnya, ia pun berlari ke arah Zhao Sheng dan menebaskan pedang kayunya secara diagonal. Meskipun Xiao Tian terus menyerang Zhao Sheng, tetapi Zhao Sheng masih mampu membalas. Sepertinya bocah itu akhirnya menemukan lawan yang sekuat dia, kata Zhao Chen sambil menyentuh dagunya. Sebelumnya, ia mengira Zhao Sheng akan menang dalam pertarungan ini, tetapi ia salah. Ia tidak menyangka Xiao Tian akan sekuat cucunya. Seperti Zhao Chen, Zhao Sun juga terkejut ketika Xiao Tian bisa melawan putranya secara seimbang. Aku tidak menyangka dia akan sekuat itu. Sepertinya Xiao Tian ini sama berbakatnya dengan putraku dalam seni bela diri. Zhao Sun berpikir dalam hati. Detik demi detik berganti menit, dan tanpa disadari, 10 menit telah berlalu sejak Xiao Tian dan Zhao Sheng bertarung. Namun, pemenangnya masih belum ditentukan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melancarkan serangan. Setiap kali Xiao Tian menyerang, Zhao Sheng selalu dapat menghindari atau menangkisnya. Hal yang sama terjadi ketika Zhao Sheng menyerang Xiao Tian. Pada saat ini, Xiao Tian menyadari bahwa mengalahkan Zhao Sheng sangatlah sulit. Apa yang harus kulakukan di saat seperti ini? Setelah berpikir selama beberapa detik, Xiao Tian akhirnya menemukan cara untuk mengalahkan Zhao Sheng. Aku yakin aku bisa mengalahkannya dengan cara ini. Bibir Xiao Tian melengkung membentuk seringai.